Kalian pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat foto atau video orang yang kelihatannya hidupnya asik banget? Atau mungkin pas lagi ngobrol sama teman, ada satu orang yang kayaknya pede banget, karismatik, dan semua orang suka. Nah, di balik semua itu, ada satu hal penting banget yang jadi kuncinya. Itu adalah citra diri. Citra diri itu bukan cuma soal penampilan. Ini jauh lebih dalam dari itu. Gampangnya, citra diri itu adalah bagaimana kita melihat, merasakan, dan berpikir tentang diri kita sendiri. Ini kayak cermin pribadi yang kita bawa kemana-mana, yang nentuin cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Apa itu sebenarnya citra diri? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita lanjut ke contoh-contoh seru, yuk kita bedah dulu apa aja sih komponen dari citra diri. Ada 3 hal utama yang bikin citra diri kita terbentuk. 1. Diri ideal atau ideal self. Ini adalah versi terbaik dari diri kita yang kita impikan. Pengennya sih jadi orang yang lebih sabar, lebih rajin olahraga, lebih sukses. Itu semua adalah diri ideal kita. Biasanya, diri ideal ini terinspirasi dari orang-orang yang kita kagumi atau harapan-harapan yang kita punya. 2. Diri nyata atau real self. Ini adalah siapa kita sebenarnya saat ini. Semua kelebihan dan kekurangan kita, apa yang kita suka, apa yang kita benci, bagaimana kita bertindak dalam situasi tertentu. Diri nyata ini adalah realita yang kita hadapi setiap hari. 3. Diri yang dipresentasikan atau public self. Ini adalah versi diri kita yang kita tunjukkan ke orang lain. Contoh paling gampang ya di media sosial. Kita posting foto yang paling bagus, caption yang paling keren, dan cerita-cerita yang menunjukkan kita lagi seru-serunya. Versi ini bisa sama atau bisa beda banget dari diri nyata kita. Nah, masalah mulai muncul kalau ada gap atau celah yang terlalu besar antara diri nyata dan diri ideal kita. Bayangin, kita pengen jadi orang yang super produktif, tapi kenyataannya sering mager dan nunda-nunda pekerjaan. Lama-lama ini bisa bikin kita merasa gak berharga, kurang percaya diri, dan ujung-ujungnya citra diri kita jadi negatif. Contoh kasus nyata mengubah citra diri yang negatif jadi positif. Biar lebih kebayang, aku mau kasih 2 contoh kasus yang sering banget kita temuin. Kasus 1, si paling perfeksionis. Ada seorang teman kita, sebut saja Fanny. Fanny ini pintar banget, IPK-nya selalu tinggi, dan sering jadi andalan di setiap tugas kelompok. Tapi, Fanny punya masalah, dia perfeksionis akut. Fanny melihat dirinya sebagai orang yang harus selalu sempurna. Setiap kali hasilnya gak 100% sempurna, dia langsung merasa gagal dan bodoh. Dia merasa gak pantas dapat pujian kalau ada satu kesalahan kecil saja. Fanny gak pernah benar-benar bahagia. Dia selalu membandingkan dirinya dengan standar yang gak realistis. Akibatnya, dia sering stres, burnout, dan takut mencoba hal baru karena takut gak bisa sempurna. Citra dirinya terperangkap dalam lingkaran setan, kalau gak sempurna, berarti aku gak berharga. Bagaimana citra dirinya berubah? Fanny akhirnya sadar bahwa citra dirinya yang negatif itu merusak mentalnya. Dia mulai latihan mengubah cara pandangnya. Fanny mulai menerima bahwa kesalahan itu bagian dari proses. Dia bilang ke dirinya sendiri, gak apa-apa kalau hasilnya 90%. Itu sudah sangat bagus. Fokus ke proses. Alih-alih hanya fokus ke hasil akhir yang sempurna, dia mulai menikmati proses belajar dan berkreasi. Dia mencoba hobi baru seperti melukis, di mana gak ada standar benar atau salah. Merayakan pencapaian kecil. Setiap kali berhasil melakukan sesuatu, sekecil apapun itu, dia merayakannya. Misalnya, berhasil menyelesaikan 1 bab skripsi, dia langsung istirahat dan nonton film kesukaannya. Perlahan-lahan, citra diri Fanny berubah. Dia gak lagi melihat dirinya sebagai orang yang harus sempurna, tapi sebagai orang yang berusaha dan terus belajar. Dia jadi lebih bahagia, lebih santai, dan ternyata, hasil kerjanya jadi lebih baik karena dia mengerjakannya dengan lebih rileks. Kasus 2, si paling gak pede. Ada lagi nih, teman kita yang lain, sebut saja Rian. Rian ini sebenarnya punya banyak potensi, dia jago main gitar, pintar ngoding, dan humoris. Tapi, dia selalu merasa dirinya gak menarik dan gak penting di depan orang lain.
Ryan melihat dirinya sebagai orang yang membosankan dan gak punya daya tarik. Dia selalu menghindari jadi pusat perhatian dan lebih suka menyendiri. Setiap kali ada orang yang memuji, dia langsung berpikir, ah, palingan cuma basa-basi. Citra diri yang negatif ini bikin Ryan gak berani menunjukkan potensinya. Dia gak pernah mau tampil main gitar di depan teman-teman, dan dia gak pernah berani mendekati orang yang dia suka. Dia selalu merasa dirinya gak pantas. Bagaimana citra dirinya berubah? Ryan sadar bahwa citra diri yang buruk ini menghalangi dia untuk berkembang. Dengan bantuan teman-teman yang suportif, dia mulai mencoba menerima dirinya. Identifikasi kelebihan. Teman-temannya sering bilang, "Gila, Ray, lu main gitarnya keren banget." Atau, "Cerita lu lucu banget." Ryan mulai mencatat semua pujian itu. Dia jadi sadar bahwa orang lain melihat kelebihan yang dia sendiri gak lihat. Ryan mulai mencoba hal-hal kecil yang bikin dia keluar dari zona nyamannya. Misalnya, dia berani mengirimkan video cover lagu di grup WhatsApp teman-teman. Afirmasi positif. Setiap pagi, dia coba bilang ke dirinya sendiri, "Aku punya banyak hal yang bisa aku tawarkan ke dunia," atau "Aku berhak merasa bahagia dan dicintai." Setelah beberapa waktu, Ryan mulai berani. Dia akhirnya memberanikan diri main gitar di acara kampus. Dan tebak apa yang terjadi? Semua orang terkesima. Dia pun jadi lebih sering diajak main bareng dan citra dirinya berubah total. Dia gak lagi melihat dirinya sebagai orang yang membosankan, tapi sebagai orang yang punya bakat dan layak dihargai. Pesan buat kalian. Yuk, bangun citra diri yang kuat. Membangun citra diri yang positif itu bukan pekerjaan semalam guys. Ini adalah perjalanan yang butuh kesabaran dan latihan. Berhenti membandingkan diri. Ingat, media sosial itu cuma sorotan terbaik dari kehidupan orang lain. Kalian punya cerita kalian sendiri. Buat daftar hal-hal yang kalian kuasai atau suka dari diri kalian. Mungkin kalian jago masak, pendengar yang baik, atau punya senyum yang menular. Apapun itu, akui dan hargai. Beranilah mencoba hal baru, jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membentuk diri kalian jadi lebih kuat. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang melihat kelebihan kalian dan mendorong kalian untuk jadi versi terbaik dari diri kalian. Jadi guys, citra diri itu adalah fondasi dari kepercayaan diri. Kalau citra diri kita positif, kita akan lebih berani mengambil risiko, lebih mudah bangkit dari kegagalan, dan yang paling penting, lebih bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, sekarang coba deh kalian renungin, gimana sih citra diri kalian saat ini? Dan apa satu hal kecil yang bisa kalian lakukan untuk bikin citra diri kalian jadi lebih baik?